Shalom, selamat jumpa lagi dengan suara pengembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumane. Dan hari ini saya ingin ajak saudara merenungkan tentang hidup, karena hidup itu adalah misteri. Maka judul kita adalah dalam perenungan itu adalah misteri dan empati. Saya ingin ajak saudara membaca dari kitab Ibrani pasal yang kedua ayat 14 sampai ke 18 berkata demikian, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam penghambaan karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan. Saya ulangi lagi, imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup itu misteri. Tapi bagaimana hidup yang misteri? Karena kemisterian kehidupan ini itu juga bersumber pada kemisterian ilahi. Allah itu juga misteri. Kalau sudah membaca teks ayat Alkitab kita Ibrani 2 ini ayat 14-15, bukankah itu misteri? Saya selalu mempertanyakan kalimat-kalimat dalam pasal 2 ayat 14 sampai 16 sampai yang ke-15 ini. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah demikian. Bukankah Allah itu tidak akan pernah bisa mati karena dia adalah roh yang kekal? Tetapi mengapa dalam mengalahkan maut dia harus mati? Ini pertanyaan, ini misteri. Jawabannya sulit. Wong Allah itu tidak pernah takut dengan kematian. Ini tiba-tiba dia bisa mati oleh karena maut yang menguasai alam semesta. Bagaimana ini tidak misteri? Karena mematikan maut justru dengan kematiannya Yesus. Wah, ini sulit sekali dinalar dan ini misteri banget. Saya berpikir seperti ini, saudara. Bukankah upah dosa itu maut? Supaya dapat mengalahkan maut, maka Allah itu mengambil wujud yang berbeda, yaitu wujud manusia. Dengan wujud manusia itulah maka Allah mampu masuk dan mengalahkan kematian. Coba kalau kita pikirkan, boleh enggak Allah dari surga sana lalu kemudian kematian, atau dia mendeklarasikan sesuatu, sudah di dunia ini sudah tidak ada lagi kematian, walaupun dosa sudah masuk, sudah Tuhan ngomong aku mengampuni, lalu tidak ada kematian, Yesus tidak usah turun, bisa selesai. Kalau itu terjadi, maka yang terjadi adalah ketidakadilan terjadi pada pihak dunia ini yang dipikirkan oleh alam semesta, bahwa tidak mungkin Allah semena-mena bisa mengampuni. Bukankah syarat mengampuni adalah mengalahkan kematian juga? Maka Yesus perlu mati di salib. Dan itu diceritakan oleh kitab Ibrani ini, dinyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa untuk dapat mengalahkan kuasa maut yang menakutkan seluruh alam semesta ini, Allah harus mati. Nah, kalau memang demikian, maka hasilnya adalah kematian Allah dalam mengalahkan maut. Kematian maut karena kematian Kristus itu akan membuat misteri itu hilang. Tuhan telah memberikan kehidupan yang nyata. Lah, kehidupan semacam apa? Menurut ayat 16, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Kalau baca ayat ini dengan bahasa seperti ini, rasanya seperti ini ya, Allah kok membedakan ya antara malaikat yang dikasihi dan anak-anak Abraham yang dikasihi. Rasanya anak Abraham diistimewakan dan malaikat itu ya nomor kelas 2 lah. Saya kok melihat dalam teks ini bukan berkaitan dengan mengasihani, dalam konteks itu adalah
menunjukkan, mencondongkan kasihnya kepada siapa? Anak-anak manusia, anak-anak Abraham. Tetapi dalam terjemahan bahasa Ibrani itu epelambanoma itu diartikan adalah memegang tangan. Jadi mengasihi dengan diartikan sebagai memegang tangan. Memegang tangan. Saudara, kalau saya bayangkan kata memegang tangan berarti bisa di samping kanan, bisa di samping kiri, bisa ada di depan, bisa aja digandeng, dia ada di belakang. Artinya dia berada di sekitar kita, bersama dengan kita. Katanya berjalan bersama kita untuk apa? Dalam dunia, dalam ayat-ayat yang kita baca itu digandeng tangannya anak-anak atau keturunannya Abraham itu adalah digandeng seperti sebagaimana imam besar itu menaruh belas kasihan kepada anak-anak Abraham itu. Coba ayat 17, dia berkata supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan. Jadi digandeng tangannya, didampingi supaya ada belas kasihan, berjalan untuk berbelas kasihan. Rupanya kata berjalan bersama itu dalam bahasa yang lain Yunani itu diistilahkan patos. Maka kalau sumpatos jadi simpati itu berjalan bersama. Tapi beda dengan empatos. Empatos, empati itu diartikan berjalan di dalam. Allah yang berjalan di dalam itu adalah imam besar itu yang menaruh belas kasihan supaya mendamaikan dosa. Oleh karena ia sendiri menderita, empati muncul karena ada perasaan yang sama. Allah merasakan bagaimana kita berdosa dan dia rasakan, maka dia pun mau menjadi imam besar. Hari ini saya hanya ingin katakan, kemisterian hidupmu akan selesai sirna kalau engkau mengerti bahwa ada Allah yang bersama dengan hidup, menjadi imam besar. Jangan takut, tetaplah engkau teguh bersama dengan Dia, imam besar aku, Yesus Kristus. Amin.